Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan bahasan materi kuliah makroekonomika pada pertemuan kelima ini. Kita akan membahas tentang pemerintah dan kebijakan fiskal. Materi ini saya bagi menjadi dua bagian, di mana pada bagian pertama kita akan bahas tentang pemerintah dan perekonomian. Yang kedua soal pajak dan belanja pemerintah. Belanja pemerintah ya sumbernya pajak. Kemudian nanti di sesi atau di bagian yang kedua kita akan bahas tentang pengganda belanja pemerintah. Pemerintah dalam perekonomian. Tidak ada yang lebih kontroversial tentang peran pemerintah di dalam perekonomian, karena diyakini pada awalnya bahwa perekonomian akan efisien kalau tidak ada campur tangan pemerintah. Tapi di sisi lain, gagalnya pasar itu memberikan peluang bagi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Pemerintah mempengaruhi makroekonomi dalam dua hal, yaitu melalui kebijakan fiskal, di mana peran belanja pemerintah dan pajak untuk mempengaruhi perekonomian, dan yang kedua adalah kebijakan moneter, tingkah laku bank sentral dalam mengatur uang yang beredar. Pajak dan pendapatan disposable. Pajak bersih atau net tax, T, pajak yang dibayar perusahaan dan rumah tangga kepada pemerintah, dikurangi pembayaran transfer, misalnya subsidi kepada rumah tangga atau subsidi kepada perusahaan. Kemudian pendapatan disposable atau pendapatan setelah pajak, YD, adalah total pendapatan dikurangi pajak. YD adalah pendapatan kurang pajak. Penggunaan pajak dan belanja pemerintah ke arus melingkar pendapatan. Kalau ada tiga pelaku ekonomi, perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah, di mana pemerintah itu memperoleh pendapatan dari pajak dan pendapatan itu dikeluarkan untuk konsumsi ataupun investasi yang dinyatakan sebagai government purchase, government expenditure. Dia dapat dari pajak, kemudian itu dikeluari untuk konsumsi, investasi, dan pengeluaran. Jadi kalau kita lihat di sini perusahaan itu mengeluarkan plan investment, kemudian agregat output itu Y, maka agregat expenditure setelah pemerintah masuk ke dalam satu sistem arus melingkar, maka agregat expenditure itu sama dengan konsumsi, investasi ditambah government expenditure. C tambah I tambah G. Ketika pemerintah masuk ke dalam perekonomian, identitas pendapatan agregat terbagi menjadi tiga, yaitu pendapatan disposable yang besarnya setara dengan pajak dikurangi pendapatan dikurangi pajak, kemudian pendapatan disposable itu adalah konsumsi dan tabungan, sehingga Y kurang T itu kan sama dengan YD. Y kurang T sama dengan konsumsi ditambah tabungan. YT, Y minus T sama dengan C plus S. Sehingga Y itu adalah konsumsi ditambah tabungan ditambah pajak. Sehingga pengeluaran agregatnya menjadi agregat expenditure itu konsumsi tambah investasi tambah government expenditure. Jadi kalau konsumsinya sama, kemudian investasi sama dengan saving, maka pengeluaran pemerintah itu sama dengan pajak. Defisit anggaran.
Defisit anggaran adalah perbedaan antara belanja pemerintah dengan pendapatan pemerintah dari pajak pada periode waktu tertentu. Budget defisit itu adalah G dikurangi T. Jika G lebih besar dari T, pemerintah harus pinjam dari keuangan publik untuk menutup defisit. Ini dilakukan dengan menjual surat utang negara, SUN. Dalam kasus ini, sebagian tabungan rumah tangga pindah ke pemerintah. Pengenalan pajak ke dalam fungsi konsumsi. Jika konsumsi sama dengan A plus BYD, disposable income, di mana disposable income itu adalah Y kurang T, maka C sama dengan A plus B kali Y kurang T. Di fungsi konsumsi agregat sekarang menjadi fungsi pendapatan disposable atau pendapatan setelah pajak. Keseimbangan output itu Y sama dengan C plus I plus G. Kalau C sama dengan 100 plus 0,75 YD dan C sama dengan 100 plus 0,75 Y kurang T, maka dalam menentukan keseimbangan untuk I 100 dan G 100 dan T 100, maka kita bisa lihat di sini. Output Y tambah pajak. Pajak T, maka disposable income itu Y kurang T. Kemudian consumption spending itu ikut persamaan konsumsi C 100 plus 0,75 YD. Savingnya S sama dengan Y dikurang C. Plan investment spending itu I. Government purchase itu G. Maka plans aggregate expenditure itu C plus I plus G. Dan unplanned inventory change itu Y kurang C plus I plus G. Adjustment to equilibrium. Kalau kita lihat di sini, ketika output 300, pajak 100, maka disposable income-nya 300 kurang 100, jadi 200. Sementara konsumsi spending-nya itu C sama dengan 100 plus 0,75 YD. 100 plus 0,75 YD, sehingga saving-nya itu YD kurang C minus 50, karena 200 kurangi 250. Dan investasi 100, pengeluaran pemerintah 100, maka aggregate expenditure-nya jadi 450. Sehingga inventory change, perubahan persediaan itu minus 150. 150 dan itu ya belum seimbang. Kemudian ketika outputnya 1.500 misalnya, sementara pajaknya tetap 1.000, maka pendapatan disposable-nya itu kan 1.400. Sedangkan konsumsi spending-nya itu ya ikutin pola tadi, C sama dengan 100 plus 0,75 YD. YD-nya itu 1.400, sehingga ketemu 1.150. Saving-nya YD kurang C. YD kurang C, saving-nya 250. Investment spending-nya tetap 100, government purchase-nya 100, sehingga plan aggregate expenditure-nya 1.350. Nah, di sini ada kenaikan inventory sebesar 150, yang nggak seimbang juga. Jadi ini kondisi keseimbangan tercapai pada output 900, di mana pajaknya 100, kemudian disposable income-nya 800, konsumsi spending konsumsinya 700, saving-nya 100, ya, 800 kurang 700, 100, pengeluaran pemerintah 100 dan pemerintah 100, jadi 900. Jadi keseimbangan terjadi ketika C sama dengan konsumsi, tambah investasi, tambah government expenditure. Secara grafik, ini bisa ditentukan pada titik di mana ada pertemuan aggregate expenditure dengan garis 45 derajat, ketemu di angka 900. Ya, aggregate income 900, aggregate expenditure-nya juga 900. Pendekatan kebocoran atau injeksi. Pajak adalah kebocoran dalam aliran pendapatan.
tabungan juga kebocoran. Dalam keseimbangan output agregat atau pendapatan Y sama dengan pengeluaran agregat dan kebocoran S tambah T. Harus sama dengan injeksi I tambah G. Maka secara aljabar, agregat expenditure itu setara dengan C tambah I tambah G, sedangkan pendapatan adalah C tambah S tambah T. Sehingga C tambah S tambah T sama dengan C tambah I tambah G. Sehingga S tambah T sama dengan I tambah G. Pengganda belanja pemerintah. Pengganda belanja pemerintah adalah rasio perubahan tingkat keseimbangan output karena perubahan belanja pemerintah. Yang besarnya adalah 1/MPS, marginal propensity to saving. Pengganda belanja pemerintah, kalau ini ya, outputnya 300, pajaknya 100, maka pendapatan disposable-nya 200. Konsumsi spending-nya 250, maka saving-nya minus 50. Kemudian kalau perencanaan investasinya 100, belanja pemerintah 150, maka perencanaan agregat expenditure itu 500, sehingga inventory-nya berkurang 200. Ini kita lihat pada pendapatan 1.100 itu ada equilibrium. Lebih dari 1.100 itu ada jadi kelebihan atau kenaikan inventory, perubahan inventory. Pengganda pajak. Pemotongan pajak meningkatkan pendapatan yang dapat dibelanjakan dan menambah belanja konsumsi. Pendapatan meningkat sebesar pengganda pengurangan pajak. Pemotongan pajak tidak berdampak langsung terhadap belanja, tapi pengganda pajak lebih kecil dari pengganda belanja pemerintah. Pengganda pajak. Delta Y sama dengan initial increase in aggregate expenditure dikali 1/MPS. Dan delta Y adalah minus delta T kali MPC dikali 1/MPS sama dengan minus delta T dikali MPC per MPS, sehingga X multiplier atau pengganda pajak itu adalah minus MPC per MPS. Demikian saya kira untuk bagian yang pertama. Kita lanjutkan bagian yang kedua tentang pengganda belanja pemerintah.